Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel Edukasi SMK Multikarya. Nah, bersama saya dengan Ibu Dian yang akan membawa pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan dengan materi biaya produksi. Nah, di sini kalian akan mempelajari mengenai apa itu pengertian dari biaya produksi, yang kedua memahami unsur-unsur biaya produksi, yang ketiga memahami jenis-jenis biaya produksi itu sendiri. Nah, kita langsung ke pengertian biaya produksi. Di sini pengertian biaya dalam pengertian ekonomi ialah semua beban yang harus ditanggung untuk menyediakan suatu barang agar siap dipakai oleh konsumen. Biaya dalam pengertian produksi ialah semua beban yang harus ditanggung oleh produsen untuk menghasilkan suatu produksi. Jadi, apa itu biaya produksi? Biaya produksi ini adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya pengertian biaya produksi menurut para ahli. Seperti Abdul Halim yang menyatakan production cost adalah akumulasi biaya yang terkait langsung dengan proses produksi yang suatu barang yang akan dipertemukan dengan penghasilan pada periode saat barang itu dijual. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa biaya produksi ini adalah total biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan melakukan proses yang bertujuan untuk menghasilkan suatu barang atau produk yang selanjutnya akan dipasarkan. Selanjutnya kita akan membahas biaya non-produksi. Nah, biaya non-produksi ini terbagi dua, yaitu biaya penjualan sama biaya administrasi. Nah, biaya non-produksi ini apa? Artinya biaya yang erat kaitannya dengan fungsi pengembangan, pemasaran, distribusi, layanan pelanggan, desain maupun administrasi pada umumnya. Nah, untuk biaya penjualan ini contohnya seperti apa? Seperti gaji tenaga penjual, iklan, pergudangan, dan pelayanan pengiriman, dan lain-lain. Sedangkan biaya administrasi adalah biaya gaji, manajemen, penelitian, pengembangan, dan lain-lain. Nah, jadi bisa kita artikan bahwa biaya produksi ini dibutuhkan suatu proses. Yang pertama adalah biaya bahan baku atau yang disebut dengan direct materials. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung atau direct labor. Yang ketiga adalah biaya overhead pabrik atau factory overhead. Nah, di bagian unsur-unsur biaya produksi yang sudah Ibu jelaskan adalah yang pertama biaya bahan baku langsung atau direct material, yang artinya biaya bahan baku langsung ini merupakan biaya untuk bahan secara langsung dipakai memproduksi suatu barang jadi. Nah, contohnya seperti apa? Seperti untuk industri pembuatan mie. Nah, bahan baku langsungnya apa? Adalah tepung terigu. Sedangkan untuk industri pembuatan tempe, itu bahan bakunya adalah kacang kedelai. Nah, sampai sini paham? Nah, selanjutnya adalah biaya tenaga kerja langsung atau direct labor, yang artinya adalah biaya produksi semua tenaga kerja langsung yang dipekerjakan, diperdayakan dalam melakukan kegiatan produksi. Nah, misalnya pegawai di bagian perakitan produk atau yang mengoperasikan untuk membuat produk. Nah, yang kedua adalah tukang kayu pada perusahaan mebel dan tukang pelinting rokok dalam perusahaan rokok. Nah, jadi maksud dari biaya tenaga kerja langsung ini adalah upah atau gaji dari pegawai, staf,
di perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya masuk ke biaya overhead pabrik atau factory overhead, yang artinya merupakan semua biaya manufaktur yang tidak dicantumkan secara langsung ke output tertentu. Nah, contoh biayanya ini seperti apa? Bahan pembantu atau disebut dengan bahan pembantu. Sering disebut dengan bahan tidak langsung. Nah, contohnya perlengkapan pabrik. Perlengkapan pabrik ini ada baut, mor, dan pelintur dalam perusahaan mebel. Nah, yang kedua dari biaya overhead ini adalah tenaga kerja tidak langsung. Nah, tenaga kerja tidak langsung ini dapat diidentifikasikan langsung dengan barang yang dihasilkan. Contohnya gaji mandor, listrik, air, telepon, dan lain-lain. Nah, dari jenis biaya produksi ini ada berdasarkan jangka waktunya, ada berdasarkan jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek di mana perusahaan dapat menambah salah satu faktor produksi yang akan digunakan. Sedangkan jangka panjang adalah di mana perusahaan menambah semua faktor produksi yang akan digunakan. Nah, sedangkan jenis biaya produksi berdasarkan penggunaannya, yang pertama explicit cost, yang kedua input cost. Nah, dari jenis-jenis biaya produksi, di sini saya jelaskan jangka pendeknya. Yang pertama adalah biaya tetap. Nah, biaya tetap atau disebut dengan fixed cost merupakan biaya yang terjadi pada periode tertentu dengan jumlah yang sama, tidak bergantung pada hasil produksi. Misalnya sewa gedung, pajak, biaya administrasi, gaji staf, dan biaya lainnya. Nah, di sini saya tampilkan bagaimana bentuk kurvanya, di mana biaya tetap ini adalah berbentuk horizontal, sebab jumlahnya tidak akan pernah berubah. Yang kedua adalah biaya variabel. Nah, jenis biaya produksi variabel atau variable cost merupakan biaya yang jumlahnya dapat berubah-ubah. Nah, semakin banyak hasil produksi, maka semakin meningkat pula biaya variabelnya. Nah, contohnya seperti apa? Seperti biaya bahan baku, biaya upah pekerja. Nah, di sini bentuk kurvanya itu adalah meningkat seiring dengan kenaikan output atau penghasilan keluaran dari hasil produksi tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke ketiga, biaya total. Nah, biaya total ini adalah disebut dengan total cost, merupakan semua biaya tetap dan biaya variabel yang akan digunakan oleh suatu perusahaan yang menghasilkan barang jadi dalam suatu periode tertentu. Nah, dalam kurvanya itu semakin curam seiring dengan kenaikan output. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa dari ketiga ini biaya total bisa dirumuskan dengan TC sama dengan FC plus FC. TC ini adalah total cost, FC fixed cost, FC variable cost. Nah, di sini Ibu menampilkan bagaimana cara menghitung menggunakan rumus tersebut. Misalnya, di mana FC fixed cost biaya tetap 120.000, sedangkan FC variable cost 240.000. Jadi jawabannya adalah 360.000. Dari perhitungan menggunakan rumus total cost. Oke. Nah, dalam biaya variabel dan biaya tetap masih menggunakan rumus biaya total cost. Tapi kita bisa menghitung dari penurunan rumus menghitung biaya totalnya. Nah, di sini bisa kalian lihat bagaimana
menghitung rumus dari FC, variable cost. Oke, kita masuk ke biaya rata-rata atau average, yang dimana biaya total, biaya produksi per unit yang dihasilkan artinya tergantung pada total biaya kemudian dibagi menjadi jumlah produk yang dihasilkan. Nah, di sini ada kurva yang meningkat seiring kenaikan output dan menurun seiring dengan penurunan output. Nah, di sini ada rumus average cost. AC, average cost atau biaya rata-rata. Total cost, biaya total, quantity barang jasa. Nah, di biaya tetap ini dibagi lagi menjadi biaya tetap rata-rata. Nah, biaya tetap rata-rata ini merupakan biaya yang apabila biaya tetap untuk memproduksikan sejumlah barang dibagi dengan jumlah produksi tertentu. Nah, di sini ada bentuk kurva yang akan selalu menurun karena biaya tetap semakin tersebar dengan jumlah output yang semakin banyak atau keluaran produksi yang semakin banyak. Oke. Jadi bisa disimpulkan dengan rumus average fixed cost AFC sama dengan ATC plus AFC. Nah, yang keempat adalah biaya variabel rata-rata, yang merupakan biaya yang apabila untuk memproduksi sejumlah barang dibagi dengan jumlah produksi tertentu. Nah, sama dengan kurva ini naik seiring kenaikan output yang diproduksi. Dengan rumus AFC sama dengan ATC dikurang AFC. AFC average variable cost, ATC average total, AFC average fixed cost. Nah, di sini ada contoh yang Ibu buat menghitung biaya total rata-rata. Seperti biaya total rata-rata merupakan biaya yang apabila biaya total untuk memproduksi jumlah barang tertentu. Nah, itu tadi artinya ya. Jadi, kita masukkan rumusnya ATC sama dengan AFC plus AFC. Maka diketahui bahwa hasilnya 120.000. Nah, masuk ke biaya marginal. Nah, marginal ini adalah biaya tambahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu unit barang jadi. Nah, biaya ini muncul di sebuah perluasan produksi yang dalam rangka menambah jumlah barang yang dibutuhkan. Oke, yang dalam bentuk kurvanya yang Ibu buat ini adalah meningkat ketika kenaikan output atau menurun seiring dengan menurunnya output. Nah, ini adalah rumus marginal di mana MC marginal cost biaya marginal sama dengan delta total cost per delta quantity. Nah, jadi dari kesimpulan jenis-jenis biaya produksi bisa kita aplikasikan ke contoh dari harga produksi. Jadi kita masuk ke perhitungan harga pokok produksi. Nah, sebelumnya kita ada beberapa tahap untuk menghitung harga pokok produksi yang digunakan. Untuk perhitungan harga pokok, rumus harga pokok produksi untuk perhitungan yang saya jelaskan tadi adalah akumulasi total dari menghitung bahan baku, biaya produksi, persediaan barang, dan harga pokok penjualan. Nah, berikut rumus yang bisa pakai sebagai metode atau cara menghitung harga pokok produksi. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan kasus menghitung biaya produksi yang diperlukan. Diketahui untuk membuat sebuah model atau prototipe produk sebanyak
5 unit dibutuhkan biaya sebagai berikut. Yang pertama, pembelian bahan baku 500.000. Diskon pembelian 10% dari bahan baku, ongkos angkut 100.000. Bahan penolong 100.000. Biaya tenaga kerja 100.000 sebanyak 3 orang. Biaya sewa gedung 100.000, biaya listrik 50.000. Yang ditanya, hitunglah biaya bahan baku. Yang kedua, hitunglah biaya overhead pabrik. Yang ketiga, hitunglah biaya produksi. Yang keempat, hitung harga penjualan produk per unitnya. Nah, di sini Ibu jabarkan di mana yang pertama biaya bahan baku, tadi pembelian bahan bakunya 500.000, ongkos angkut 100, potongan pembelian 50.000. Jadi biaya bahan bakunya sebesar 550.000. Dari mana 550.000? Jadi perhitungan bahan baku ini ditambah 500 ditambah 100 dikurang 50.000. Jadi hasilnya 550.000. Nah, untuk perhitungan biaya overhead pabrik, di mana ada biaya penolong, biaya listrik, biaya sewa gedung, sama BOP 250. Ya tentu biaya overhead pabriknya sebesar 250.000. Nah, untuk perhitungan biaya produksi. Biaya produksi ini adalah tadi akumulasi total ya, bahan baku, overhead, tenaga kerja langsung. Jadi bisa kalian lihat di sini totalnya 1.100.000 dari totalan biaya baku dan biaya pabrik sama tenaga kerja langsung. Nah, yang jadi biaya produksi untuk pembuatan model sepeda sebesar 1.100.000. Jadi tadi targetnya adalah 5 unit ya. 5 unit, maka harga pokok produksinya sepeda itu adalah 220.000. Dari mana 220.000? Dari 1.100.000 dibagi 5 dan hasilnya 220.000. Nah, untuk pengambilan keuntungan 20% dari harga produksi. Jadi 220.000 dipersenkan 20% dan dengan hasilnya 264.000. Oke, baiklah. Nah, ini ada contoh satu lagi. Nah, di sini Ibu akan menuliskan step by step-nya ya. Saldo awalnya 80 juta. Pembelian bahan baku 700 juta ditambah 10 juta. Dikurang 50 juta dan hasilnya. Nah, ini adalah tahap pertama untuk menghitung bahan baku yang digunakan. Sedangkan tahap kedua kita mentotalkan biaya produksinya. Ya kita total aja bahan baku yang digunakan, tenaga kerja sama overhead produksi. Yang dihasilkan adalah hasilnya 143 juta. Yang tahap ketiga adalah harga pokok produksi. Nah, harga pokok produksi ini dari total biaya saldo awal dikurang saldo akhir. Yang dimana hasilnya adalah 213 juta. Nah, tahap keempat adalah harga pokok produksi. Yang dimana rumusnya HPP tambah persediaan barang awal dikurang persediaan barang akhir. Nah, di sini Ibu masukkan dari harga pokok tadi 213 juta ditambah 110 juta dikurang 25 juta. Hasilnya 298 juta. Jadi harga pokok produksinya ini adalah 298 juta. Nah, jadi kesimpulan dari proses perhitungan biaya produksi ini adalah mempengaruhi perhitungan tersebut, maka kita ambil bahwa setiap kebutuhan dan unsur yang mempengaruhi produksi akan menghasilkan sebuah biaya. Nah, jadi itu bisa dihitung setiap unit produksi atau biaya pokok produksi dalam setiap bulan dari perusahaan tersebut.
Oke, sampai sini materi pembelajaran kita yang saya sampaikan. Semoga anak-anak di rumah paham dan mengerti apa yang saya sampaikan. Yang pertama tadi adalah pengertian dari biaya produksi itu sendiri. Yang kedua tadi adalah unsur-unsur biaya produksi. Yang ketiga adalah cara memahami jenis-jenis biaya produksi dan menghitung biaya produksi barang atau jasa dari perusahaan tersebut. Nah, kalian kurang mengerti dan kurang paham, bisa ditanyakan langsung ke guru bidang studinya dan bisa kalian ke forum e-learningnya. Nah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.